Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan sebuah audio perkuliahan kita, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR YR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat di Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan atau indiferentisme, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris Indonesia yang dinyatakan dengan Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Jadi penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mempunyai arti harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Jadi mengenai hal itu, pandangan itu melukiskan Pancasila secara integral atau utuh dan menyeluruh, sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat sebagai dasar negara NKRI dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Jadi bagi bangsa Indonesia yang demikian majemuk, hanya Pancasila yang mampu mengikat unsur-unsur bangsa menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Yang keempat, potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Yang ketujuh, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Selanjutnya yaitu kita lihat peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Peran dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Yaitu Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, Pancasila dijadikan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai perjanjian luhur.
Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Yang keempat, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Artinya, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Maksudnya adalah bahwa masyarakat yang adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya itu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama kita lihat implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Dalam bidang ini berarti mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua, implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Maksudnya mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu implementasi politik strategi nasional di bidang politik. Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara ke wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai. Selanjutnya, sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara itu ada beberapa sumber. Yang pertama, sumber yuridis. Yang kedua, sumber historis. Yang ketiga, sumber sosiologis. Yang keempat, sumber politis. Jadi, dalam pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, materinya hanya sedikit. Jadi, dalam pertemuan kali ini, saya akan memberikan beberapa tugas yang harus rekan-rekan cari. Yang pertama yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dari awal kemerdekaan sampai saat sekarang dan sebutkan contoh dari tantangan tersebut. Yang kedua, pendapat Anda tentang kebijakan yang diambil pemerintah saat sekarang. Apakah sesuai atau tidak dengan Pancasila, serta contoh dari masalahnya atau kasus-kasus dari masalah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam audio perkuliahan kita kali ini. Jika ada bagi saudara atau saudari yang tidak paham atau mengerti dari materi yang saya sampaikan, silakan untuk berkomentar atau bertanya dengan bahasa yang baik dan sopan. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.